tidak mengapa jika memiliki luka. Karena luka adalah sebuah Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Novia Larasati, biasa dipanggil Indri dari BKA 1 2018, NIM 1850015. Kali ini saya akan sharing ke teman-teman semua terkait RPL dan juga media BK yang saya buat untuk memenuhan mata kuliah manajemen program BK. Dengan dosen pengampu Ibu Mafirotul Latifah, SPD MPD. Nah, RPL yang saya akan tayangkan kali ini adalah RPL daring yang didasari adanya urgensi permasalahan yang dirasakan oleh para peserta didik yang akhirnya menyebabkan mereka merasa rendah diri, sering membandingkan dengan orang lain, tidak nyaman dengan lingkungannya, terjebak dalam toxic relationship, dan masih banyak lagi. Penasaran topik apa yang saya bahas? Langsung kita simak pemaparannya berikut ini. Oke, sudah terlihat di layar kita bersama RPL daring dengan komponen layanan dasar yang fokusnya ada di fokus bidang pribadi, ditujukan untuk kelas 10 semester genap dengan estimasi pemberian layanan yakni 1 kali 45 menit. Untuk fokus topiknya, ya ini bertajuk menjadi manusia. Kenapa menjadi manusia? Akan kita ketahui selama pemaparan komponen-komponen yang ada di RPL ini. Jadi pastikan jangan skip videonya, saksikan terus hingga akhir. Lanjut, kita akan membahas tujuan layanan terlebih dahulu. Tujuan layanan ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan juga tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya, yaitu peserta didik dapat memecahkan masalah kepercayaan diri dan menghargai dirinya sendiri. Jadi aspek fokusnya di sini adalah ke aspek penerapan. Jadi harapannya peserta didik ini bisa nih menerapkan apa yang mereka dapatkan di dalam layanan ini di kehidupan mereka sehari-hari. Mereka bisa mengentaskan masalahnya dan juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bisa lebih menghargai dirinya sendiri. Untuk tujuan khususnya, peserta didik dapat memahami penyebab ketidakpercayaan diri itu apa, dampaknya juga apa saja, dan bagaimana sih mengelola diri agar bisa bersikap positif. Jadi, aspek yang ditekankan pada tujuan khusus ini adalah pemahaman. Jadi, kita memberikan pemahaman kepada para peserta didik. Lanjut, ya ini metode, alat, dan juga media. Metode yang digunakan ya ini ceramah, curah pendapat, dan juga tanya jawab. Alat dan medianya sendiri menggunakan laptop, WhatsApp, dan juga Google Meet. Nah, untuk WhatsApp ini digunakan sebagai alat komunikasi antara konselor dan juga konseli. Konseli ini dimana adalah peserta didik ya, untuk memberikan link dan memberikan informasi lain sebagainya. Nah, untuk Google Meet bisa digunakan sebagai untuk wadah atau room pertemuan. Namun, penggunaannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan, situasi, dan juga iklim masing-masing sekolah. Lalu adanya video podcast sebagai media pemberian informasi terkait masalah kepercayaan diri. Lanjut, untuk langkah-langkah kegiatan layanan. Langkah-langkah terbagi menjadi 3, yaitu ada tahapan awal, tahap inti, dan juga tahap akhir. Tahap awal sendiri dimulai dengan adanya penyebaran flyer kepada para peserta didik untuk dapat mengikuti kegiatan ini secara daring yang dibagikan melalui grup WhatsApp. Begitu. Link room Google Meet dan lain sebagainya juga diberikan grup WhatsApp sebagai alat komunikasi antara konselor dan juga konseli. Roomnya juga akan dibagikan di grup WhatsApp ya. Setelah itu, ketika para peserta didik sudah siap untuk pelaksanaan kegiatannya sendiri, nanti bisa diawali dengan konselor membuka salam, dilanjutkan dengan doa bersama. Setelah melakukan doa, konselor bisa melanjutkan dengan membina hubungan baik, bisa dengan memberikan semangat, juga penciptaan suasana positif, suasana yang hangat,
membuat siswa menjadi nyaman dan juga bisa menanyakan kabar dan lain sebagainya. Kemudian, konselor bisa menjelaskan tujuan pemberian layanan nantinya seperti apa, aturan-aturan kegiatan selama pemberian layanan itu seperti apa. Lanjut ke tahap inti, di mana ini juga termasuk tahap kegiatan, di mana adanya penayangan media yaitu video podcast tadi, mana peserta didik nantinya diajak untuk memejamkan mata agar lebih rileks. Jadi mereka tidak diminta untuk melihat, tapi diarahkan untuk mendengarkan sembari memejamkan mata supaya mereka lebih mendapatkan esensi dari media ini, lebih mengena seperti itu. Jadi lebih mendapatkan feel-nya, lebih bisa merasakan seperti itu. Setelah selesai, mereka diajak untuk melakukan curah pendapat dan tanya jawab terkait apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka rasakan. Setelah itu, mereka diajak untuk membuat mind mapping terkait materi yang telah disampaikan tadi. Jadi bersama-sama mereka diajak untuk menuliskan tujuan mereka seperti apa, ide-ide perubahan, harapan mereka, atau life goals dari apa yang mereka dapatkan tadi, gitu. Selanjutnya direfleksi bersama. Lanjut ke tahap akhir, yaitu konselor bisa meyakinkan para peserta didik agar tetap menjalankan rencananya serta dapat menemui konselor apabila nantinya di kemudian hari mengalami hambatan dan lain sebagainya. Jadi konselor memberikan afirmasi positif, self control juga terkait mind map yang telah mereka buat seperti itu, dan juga melakukan follow up atas perkembangan peserta didik. Setelah itu bisa diberikan link Google Form sebagai tolak ukur pelaksanaan kegiatan. Jadi kita bisa menghimpun bagaimana masukan, kritik, saran, atau mungkin dari para peserta didik ada yang mau request dan lain sebagainya untuk next layanan. Jadi kita bisa mengetahui nih apakah layanan kita ini sudah dirasa membuat mereka nyaman, sudah mewakili perasaan mereka dan lain sebagainya. Setelah itu pertemuan bisa langsung ditutup dengan doa. Nah, untuk evaluasi kegiatan ini harapannya untuk evaluasi proses mereka peserta didik mampulah memahami bagaimana arti dari percaya diri dan juga menghargai dirinya sendiri. Untuk evaluasi hasil, peserta didik harapannya bisa bersikap positif atas dirinya sendiri dan juga meraih apa yang diinginkan, meraih cita-cita, tujuan, dan target mereka. Baik, itulah RPL daring bertajuk Menjadi Manusia. Oke, baik. Itu tadi adalah tayangan terkait RPL yang sudah saya buat, yang membahas tentang kepercayaan diri. Nah, ngomong-ngomong tentang kepercayaan diri, teman-teman semua tahu nggak sih kepercayaan diri itu apa? Oke, kepercayaan diri itu bisa diartikan sebagai suatu keyakinan, kesadaran, maupun kemampuan diri seseorang terhadap konsep dirinya. Jadi, seseorang yang percaya diri adalah seseorang yang yakin terhadap potensi, kemampuan, dan tindak-tindakan yang dilakukannya, baik secara jasmaniah maupun batinnya. Jadi, seseorang yang percaya diri adalah seseorang yang optimis, yakin, bertanggung jawab, tenang dalam menjalani tindakan-tindakan dalam hidupnya. Jadi, kalau misalkan kita percaya diri, bisa dibayangkan kan manfaat yang bisa didapat itu apa? Namun, seperti yang kita tahu nih teman-teman, masih banyak orang-orang, bahkan pelajar pun merasa kurang percaya diri. Kira-kira penyebabnya apa sih? Jadi, rasa kurang percaya diri itu bisa berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Internal dari dalam diri, eksternal dari luar diri seseorang tersebut. Faktor internal atau dari dalam diri bisa berasal dari adanya pola pikir kita dan juga adanya kondisi fisik. Mengapa demikian? Contohnya, kalau misalkan pola pikir kita terlalu berlebihan, memikirkan hal-hal yang tidak penting, mindset kita buru-buru terus ya, bisa aja mengarah kepada keterhambatan pencapaian keinginan maupun tujuan yang kita inginkan. Lalu mengapa kondisi fisik? Karena kan seperti yang kita tahu manusia kan pada hakikatnya unik nih. Kadang kita merasa tidak cantik ketika melihat orang lain cantik karena merasa kondisi fisik kita tidak sempurna, atau mungkin mohon maaf ada orang kurang beruntung kondisi fisiknya tidak sesempurna kita, merasa ada kurang dalam fisik ya, cacat dan lain sebagainya. Akhirnya timbullah ketidakpercayaan diri itu tadi. Akhirnya
menjadi rentetan timbulnya masalah-masalah baru. Selain itu, ada yang namanya faktor eksternal kan dari luar diri kita. Faktor eksternal sendiri ini bisa berasal dari adanya lingkungan-lingkungan sekitar kita, lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, teman sebaya. Atau bisa aja dari tuntutan-tuntutan yang berasal dari luar. Gitu. Jadi contohnya misalkan seseorang atau lingkungan kita menuntut kita untuk menjadi seseorang yang selalu kalem, cantik, baik hati. Padahal kan tidak semua orang bisa dipaksakan seperti itu. Oke, kita sudah meninjau terkait faktor. Lalu, kira-kira kepercayaan diri itu asalnya dari mana ya? Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya kepercayaan diri itu merupakan sebuah kematangan dari adanya pengetahuan dan juga pengalaman seseorang. Namun, ada juga pendapat yang mengatakan bahwasanya kepercayaan diri adalah sebuah hasil dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya kepercayaan diri itu bukan berasal dari takdir, apalagi turunan dan juga bawaan, bukan. Melainkan kepercayaan diri ini berasal dari adanya proses, baik pembelajaran di sekolah maupun pengalaman yang telah didapatkan selama hidup kita. Jadi gak ada alasan nih buat kita untuk merasa gak percaya diri. Oleh karena itu, ayo kita bersikap positif dengan mengelola diri kita. Oleh karena itu, yuk setelah ini kita saksikan media podcast yang akan ditayangkan. Tapi syaratnya teman-teman, ayo kita semua merilekskan badan, memposisikan diri kita yang posisi serileks mungkin. Nanti mulai hitungan ketiga, kita semua pejamkan mata, kita resapi, kita rasakan kalimat demi kalimat yang tertuang dalam podcast ini. Setidaknya harapannya bisa merefleksikan beban-beban atau permasalahan unek-unek dalam diri teman-teman yang sudah tidak kuat lagi untuk ditahan. Karena sejatinya kita hanyalah manusia biasa. Oke, sudah siap semua? Rilekskan diri kalian, posisikan diri kalian, kita hitung mundur. 3, 2, 1. Gimana hari ini? Berat ya? Makanya jangan maksain. Menangislah kalau itu melegakan. Kamu masih seorang manusia. Tapi terlepas dari semua itu, terima kasih. Kamu hebat. Kamu hebat karena mampu bertahan meskipun tahu dunia ini sedang tidak berkawan. Ya, nyatanya tidur pun gak akan pernah cukup. Karena yang lelah hatimu, bukan tubuhmu. Yang terpenting, jangan pernah berhenti. Istirahat aja. Hari esok masih ada. Hari esok adalah perjuangan. Tenang. Kita hadapin bareng-bareng lagi ya. Selesai. Itu tadi adalah tayangan media yang harapannya bisa menjadi sarana refleksi dan juga relaksasi teman-teman yang merasakan lelahnya problematika akibat kepercayaan diri. Yuk, saatnya kita untuk berdamai dengan diri sendiri. Jangan memasang ekspektasi berlebih ke orang lain. Jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain dan mulai menyadari bahwasanya memang manusia itu unik, manusia tidak ada yang sempurna. Mulailah untuk mencintai diri kita sendiri. Tidak mengapa jika memiliki luka, karena luka adalah sebuah anugerah. Tidak ada yang salah adalah seseorang yang tidak mau mengevaluasi, berbenah, dan mengintrospeksi diri. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari teman-teman sangat diperlukan untuk perkembangan ke depannya. Silahkan tulis kritik, saran, maupun sharing-sharing yang ingin teman-teman utarakan di kolom komentar. Itu yang bisa saya paparkan. Saya Indri, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.